Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama dan paling utama mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana berkat rahmat, nikmat dan hidayah yang diberikan kepada kita sehingga kami dari kelompok 10 bisa mempresentasikan hasil makalah kami mengenai keadaan ekonomi Indonesia di masa pandemi COVID-19 yang beranggotakan saya dan rekan saya Kitrin Nesaro. Tak lupa salawat yang selalu bertanggikan salam mari kita curahkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semua beserta umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya seperti yang kita rasakan pada saat ini. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil makalah kami mengenai keadaan ekonomi Indonesia di masa pandemi COVID-19 yang beranggotakan saya Ahmad Syabul Fadilatul Azhar dan rekan saya Catherine Mesaro. Baik, kita langsung masuk materi. Di sini ada beberapa topik pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu dampak dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Kemudian kondisi keuangan Indonesia akibat terdampak pandemi COVID-19. Dan topik pembahasan yang ketiga yaitu sektor-sektor yang dipengaruhi COVID-19 terhadap perekonomian. Dan topik yang terakhir yaitu kebijakan pemerintah dalam menangani perekonomian Indonesia di masa pandemi COVID-19. Topik yang pertama yaitu dampak dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Negara Indonesia sebagai negara yang terbuka, maka perekonomian di Indonesia tidak kebal terhadap gejolak dunia yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Berbagai badan ekonomi internasional seperti Bank Dunia memperkirakan pandemi ini akan mengikis pertumbuhan ekonomi nasional hingga hanya berada pada tepatnya kurang dari 3,5% sampai dengan 2,1% pada tahun 2020. Senada dengan Bank Dunia, IMF juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,5% pada tahun 2020. Hal ini jelas merupakan sebuah koreksi tajam dan tingkat pertumbuhan sebesar 5,02% yang tercatat sebagai persenan tahun 2019. Demikian pula pada sementara dari sisa-sisa sektor sosial ekonomi, beberapa lembaga memperkirakan akan terjadinya tambahan antara 1,6 juta atau 0,44% hingga 9,6 juta atau lebih kurang 3,6% penduduk miskin pada tahun 2020. Yang tergantung pada derajat perekonomian Indonesia yang akan terjadi. Begitu juga jumlah pengangguran yang diperkirakan akan bertambah sebesar 2,9 juta angkatan kerja tahun 2019 hingga 5,23 juta angkatan kerja pada tahun 2020. Lanjut. Di sini ada tabel kontraksi ekonomi pada pertumbuhan PDB triwulan 1 tahun 2020 sebesar 2,97%, terendah semenjak 2021 karena perlambatan konsumsi dan investasi yang signifikan. Kemudian kemiskinan dan angka pengangguran yang meningkat. Proyeksi peningkatan jumlah penduduk miskin dari 1,16 juta hingga 3,78 juta jiwa. Proyeksi pertambahan pengangguran ini antara 2,92 juta
hingga 5,23 juta. Kemudian defisiasi dan penurunan harga. Tekanan defisiasi semakin meningkat dengan deflator PDB berada pada 0,67% yang sebelumnya berada pada 0,77%. Lanjutan PSBB dan aktivitas terendah akan membawa pertumbuhan PDB negatif pada triwulan periode 2 2020. Kemudian volatilitas sektor keuangan. Di sini capital outflow sebesar 159,6 triliun hingga April 2020. Sun 10 tahun sempat meningkat sebesar 8%. IHSG melemah tajam di atas 33% pada bulan Maret 2020. Kemudian depresiasi nilai tukar rupiah itu hingga menyentuh level 16,505 per US dollar. Lanjut, kondisi keuangan Indonesia akibat terdampak pandemi COVID-19. Menteri Keuangan menjelaskan pendapatan negara pada bulan Maret 2020 itu masih tumbuh positif. Meskipun kemudian pemerintah waspada terhadap pandemi di bulan mendatang. Mengingat wabah ini baru mulai meluas di Indonesia pada minggu kedua Maret tahun 2020, Menteri Keuangan mengungkapkan pendapatan negara dan hibah pada akhir triwulan periode 1 tahun 2020 telah mencapai 375,95 triliun. Capaian pendapatan negara tersebut tumbuh 7,75%, jauh lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan di bulan Februari yang sebesar minus 0,5%. Namun demikian, kita melihat refleksi penerimaan negara pada bulan Maret yang tumbuh 7,7%, terlihat cukup baik dibandingkan dengan tahun lalu yang tumbuh sebesar 4,46%, meskipun basis pendapatan negara dan sektor ekonomi secara luas itu masih belum tercapai. Ya, itu ungkap Menko atau Menteri Keuangan. Lanjut. Kemudian ada sektor-sektor yang dipengaruhi COVID-19 terhadap perekonomian. Oke, materi ini akan disampaikan oleh rekan saya, Catherine Mensaro. Kepada Catherine, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Yul. Sektor-sektor yang dipengaruhi COVID-19 terhadap perekonomian. Sektor industri yang terkena dampak pandemi, yang pertama adalah sektor perhotelan. Pandemi COVID-19 menyebabkan lesunya kegiatan perekonomian di berbagai sektor. Sektor yang cukup berdampak adalah sektor perhotelan. Kemudian yang kedua, imbas pada sektor ketenaga kerjaan. Sektor lain yang terkena imbas cukup signifikan dan tentunya sangat berkaitan dengan roda perekonomian negara ini adalah sektor ketenaga kerjaan. Menurut Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan, terdapat sekitar 3 juta tenaga kerja yang berdampak akibat pandemi COVID-19 per 3 Mei 2020. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,7 juta individu telah dirumahkan ataupun terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sementara itu, sisanya masih dalam proses validasi. Kebijakan pemerintah dalam menangani perekonomian Indonesia di masa pandemi COVID-19. Pemerintahan Jokowi Ma'ruf menyadari perlu penanganan serius untuk mengatasi krisis kesehatan, sosial, dan keuangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Prioritas anggaran pendapatan belanja negara atau APBN 2020 pun didorong untuk menjadi prioritas dalam mendukung penanganan COVID-19 terjadi saat ini. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal atau BKF, Kementerian Keuangan, Hidayat Amir, menyatakan untuk mengatasi persoalan tersebut memang harus dilakukan secara serius.
sebab wabah ini telah mengganggu seluruh sektor, baik kesehatan, kondisi sosial ekonomi, dan dunia usaha. Berbagai program pemulihan untuk dunia usaha juga terus dilakukan pemerintah agar mereka tetap bertahan. Pemerintah menyiapkan dukungan bagi dunia usaha melalui koordinasi erat dengan BI, dengan OJK, dengan perbankan nasional. Untuk bagaimana sektor bisnis, sektor usaha, sektor real tetap bisa bertahan walau tidak melakukan aktivitas ekonomi. Selain itu, kebijakan peningkatan ekspor dalam jangka pendek dilakukan melalui 3 hal, yaitu yang pertama, pemilihan komoditas ekspor unggulan, kemudian yang kedua, simplifikasi prosedural untuk menekan biaya pada waktu, dan diplomasi ekonomi dan peningkatan akses pasar. Oke, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami tutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.